Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Qur'ani dengan NIM akhir 245 dari kelas F Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang teori konstitusi. Nah, pernah nggak sih kalian ini kepikiran gimana semua negara ini bisa berjalan tanpa kacau? Kok bisa ada aturan, bisa pembagian kekuasaan, sampai hak-hak warga negara? Nah, jawabannya itu ada pada suatu hal yang penting, yaitu konstitusi. Nah, ayo kita bahas tentang teori konstitusi dengan bahasa yang gampang. Jadi, pengertian konstitusi itu ibaratkan buku panduan utamanya sebuah negara. Jadi, isinya itu aturan dasar yang mengatur cara negara berjalan, mulai dari bentuk negara, struktur kekuasaan, sampai hak dan kewajiban rakyat. Nah, tanpa konstitusi, negara bisa kayak game tanpa rules yang berantakan dan bebas semaunya. Jadi, konstitusi kenapa sih itu ada? Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa negara harus punya konstitusi. Nah, yang paling terkenal itu ada yang pertama, teori kekuasaan, power theory. Konstitusi kekuasaan ini dibuat untuk membatasi kekuasaan biar pemerintahnya tuh nggak sewenang-wenang. Ya, jadi mereka tuh membuat teori itu bahwa agar pemerintahnya itu nggak sewenang-wenang. Nah, yang kedua ada teori kedaulatan rakyat. Nah, di negara itu adanya rakyat, jadi konstitusi itu melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga ada teori kontrak sosial, social contract. Jadi, tokoh kayak John Locke bilang bahwa pemerintah dan rakyat itu kayak bikin kontrak, pemerintah ngatur, rakyat yang ngasih percayaan. Yang keempat ada teori hukum alam, natural law theory. Jadi hak manusia itu melekat, konstitusinya itu tugasnya itu menjamin hak-hak itu tetap ada. Nah, yang selanjutnya fungsi konstitusi. Selain sebagai aturan dasar, konstitusi itu punya fungsi yang penting banget bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menjadi dasar hukum tertinggi. Jadi, semua undang-undang itu harus sesuai konstitusi. Yang kedua, ada mengatur pembagian kekuasaan. Jadi kayak eksekutif, legislatif, yudikatif, biar nggak saling tumpang tindih antara ketiga tersebut. Nah, yang selanjutnya melindungi hak warga negara. Jadi dari hak berbicara, dari hak beragama, sampai dari hak mendapatkan perlindungan yang hukum. Oke, yang selanjutnya memberi kepastian dalam pemerintahan. Jadi biar negara itu berjalan stabil dan gak ganti-ganti aturan sembarangan, yaitu kenapa sih harus ada dijaga ya, karena kalau misalnya konstitusi itu ibaratkan pondasi negara. Kalau konstitusi itu dilanggar terus, negara tuh bisa nggak stabil dan negara itu bisa kayak kepercayaan rakyatnya itu hilang. Makanya kita harus mengenal namanya konstitusi. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.